buat kita semua pagi hari ini. Dan shalom juga untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah. Ya, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita. Kita boleh sama-sama lagi beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sekalipun secara fisik kita tidak bertemu di rumah Tuhan, tapi kita percaya bahwa Allah hadir di mana saja, amin. Di mana firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, haleluya. Dan saya percaya dan kita semua percaya Tuhan juga hadir di rumah jemaat Tuhan saat hari ini. Puji Tuhan, mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada semua karena kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sekali lagi katakan I am here. Haleluya. Because of your grace, I am healed. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
puji Dia. Oh, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab kami ada semua karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada semua karena kebaikan-Mu, kami ada semua karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih. Dengan apa kan kami bahas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Glory bagi-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Besar kebaikan-Mu, besar anugerah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali katakan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah yang layak terima glory. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau saja yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami buka hati kami serahkan kehidupan kami. Kami mau fokus hanya untuk Tuhan. Pagi hari ini kami mau fokus hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kau perkenankan kami lagi untuk kami datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Kau sudah mengurapi kami semua Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan juga sudah mengurapi dan mempersiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Apa kabarnya jemaat Tuhan yang ada di rumah? Puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Allah kita baik. Dia Allah yang sungguh tidak pernah berubah. Mari kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita semua boleh sama-sama bertepuk tangan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Mari katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, amin. Tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara di rumah juga boleh duduk kembali, dan jemaat Tuhan yang di sini kita boleh duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Dia Yesus yang menjadi sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang menyelamatkan kehidupan kita. Bila segenap hidup kita boleh tetap memandang kepada Yesus. Segenap kehidupan kita boleh senantiasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita boleh diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengangkat pujian kita. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami yang kami hidupi sekarang, kami mau hidup hanya bagimu Tuhan. Hidup kami mau bersama
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa yang tetap sama itu hadir bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari pengurapan Tuhan atas hamba bahkan setiap kami yang berada di rumah-rumah. Tuhan memberkati kami semua. Kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, kami mengerti, kami memahami, kami melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Engkau hadir bagi setiap anak-anak Tuhan yang berada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, yang sedang menonton live streaming ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik firman dan kebenaran itu, kami datang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk para pelayan yang berada di sini. Shalom. Selamat pagi, selamat berada di bulan April. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam ruangan ini cuma ada 4 orang, 5 sama saya, dan memang itu suatu ketentuan untuk kita tidak terlalu banyak memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi kita sedang berjuang ini. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah juga sedang berjuang dan menjadi pejuang pahlawan-pahlawan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus COVID-19. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti pujian tadi, dunia tak bisa menggantikan, dunia tak bisa untuk menenggelamkan orang percaya ya, karena virus 19 ini. Apakah karena itu dunia akhirnya menguasai gereja? Oh tidak. Allah kita adalah Allah yang tak terbatas dan Dia hadir di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dunia tak bisa menghentikan kita untuk tetap berhubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, minggu ini temanya agak berubah karena hasil rapat dari gembala-gembala sidang El Shaddai Tarakan beberapa waktu lalu, bahwa tema dalam minggu ini yang sudah tertulis dalam jadwal dirubah menjadi tema pada minggu ini adalah hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan. Baik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah saat ini, mari buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari kasih Tuhan, dalam kitab Ayub
jelas dikatakan bahwa kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang yang telah bertekun itu disebut di sini orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya karena banyak harta, tapi karena hidup dalam ketekunan atau bertekun itu berbahagia. Itu yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, selain berbahagia dikatakan kamu telah mendengar apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Apa akhirnya yang disediakan Tuhan bagi orang yang bertekun, istilahnya gitu. Nah, kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan membuka kitab Ayub. Di situ menceritakan dengan jelas bagaimana Ayub dan siapakah Ayub itu, sehingga Yakobus berani menyebutkan bahwa dia itu berbahagia dan apa yang disediakan Tuhan akhirnya bagi dia, bagi orang yang bertekun. Kalau kita membuka dalam kitab Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan. Ayub pasal 1 ayat 1 atau ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ya. Jadi Ayub ini jelas laki-laki, kemudian dia saleh dan jujur, tinggalnya di tanah Uz. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita melihat bahwa Ayub atau saleh itu, maksudnya atau tekun itu digambarkan demikian. Jadi Ayub ini adalah orang yang satu, dikatakan orang yang saleh. Saleh itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai orang yang benar dan menyembah Allahnya. Jadi saleh itu benar, hidup benar, caranya benar, dan menyembah Allahnya, apa yang diyakini. Jadi itu saleh. Kemudian yang kedua, selain saleh, ayat 1 itu mengatakan dia adalah jujur. Jujur ini adalah tulus hati, baik budinya, pandangannya benar, dan faithful, setia. Jadi jujur itu tulus hati, baik budi, pandangannya benar, dan setia. Yang ketiga, dikatakan Ayub ini juga di ayat itu adalah takut akan Allah. Takut akan Allah ini berbicara soal beriman, melaksanakan perintah Tuhan, taat beribadah, dan berhati-hati. Kalau dalam Ulangan dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan segala firman yang dituliskan. Jadi takut akan Allah adalah, saya ulangi sekali lagi, beriman, melaksanakan perintah Tuhan, taat beribadah, berhati-hati. Yang terakhir dari 4 kriteria yang ditulis di Ayub pasal 1 ayat 1 ini adalah dia menjauhi kejahatan, atau dikatakan lain, kur itu artinya gini, menolak, menghindari, lari menjauh, dan tidak suka dengan kejahatan. Jadi menjauhi kejahatan artinya menolak, menghindari kejahatan, lari menjauh dari untuk melakukan kejahatan, dan tidak suka dengan hal-hal yang bersifat kejahatan. Itu Ayub. Dan dalam rangkuman ini dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang hidup dalam ketekunan akan kepercayaannya pada Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini kita melihat bahwa kalau penulis Yakobus berani mengatakan bahwa kami menyebut mereka yang berbahagia yang telah bertekun, ya jelas. Kenapa? Karena ada 4 karakter bagian yang dimiliki oleh orang yang hidup bertekun. 1, saleh. 2, jujur. 3, takut akan Allah. Dan 4, menjauhi kejahatan. Saudara kasih Tuhan, dalam ketekunan itu ternyata ada permasalahan. Jadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, itu bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Dia memiliki masalah, dan kita lihat permasalahannya dalam bagian ini. Dalam kitab Ayub sudah mengerti bagaimana Tuhan akhirnya bukan Tuhan, seizin Tuhan akhirnya iblis itu merusak kehidupan daripada Ayub, ya. Sehingga dalam keadaan yang
luar biasa sengsara itu, kalau kita lihat bagaimana Ayub ya. Ayub itu pertama hartanya dihabisin. Yang kedua anaknya yang 10 mati semua. Dan yang ketiga adalah tubuhnya penuh dengan luka-luka borok. Ya, sampai dia harus duduk di dekat abu, kemudian menggaruk-garuk korengnya itu ya, dengan beling. Saking mungkin gatalnya itu. Jadi lihat bagaimana dalam kesalehannya, bagaimana dalam kejujurannya, bagaimana dalam takut akan Allah dan menjauh kejahatan itu dia mengalami hal seperti ini. Tapi lihat, ternyata memang dia tetap bertekun. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam pembacaan kita. Kita lihat dulu di Ayub pasal 1. Ketika Ayub mengalami kejadian itu, apa yang dia katakan? Ayub pasal 1 ayat 21, saya akan bacakan. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagian ini kita melihat bagaimana ketika ketekunan Ayub, atau dalam rangkuman tadi kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allah dan menjauh kejahatannya itu teruji, dia tetap hidup dalam ketekunan. Dia tetap berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang tidak bawa apa-apa, aku pulang pun tidak bawa apa-apa. Bahkan ayat 22, lihat, ayat 22 dijelaskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kita melihat dalam kesengsaraan itu Ayub masih tetap bertekun dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Padahal kita tahu Ayub tidak melakukan kesalahan. Oh, jujur, saleh, takut akan Allah, menjauh kejahatan, dan dia bertekun dalam 4 hal itu. Tapi ketika dia mengalami hal seperti itu, dia tidak berubah. Dia tetap hidup bertekun di dalam Tuhan. Pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10, ini menarik sekali. Pasal 2 ayat 10 itu ketika istrinya Ayub, kita baca dulu sebelumnya ya, karena di ayat 10 itu Ayub yang menjawab, tapi sebelumnya di bagian atasnya, baik mari kita baca bersama-sama Ayub pasal 2 ayat yang 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istrinya Ayub ini ngomong sama Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi rupanya dalam kesengsaraan itu hartanya habis dan semuanya habis, kemudian tubuhnya juga habis digerogoti oleh koreng dan sebagainya itu, oleh barah yang dikatakan kulit ganti kulit itu oleh iblis. Dia tetap bertekun sehingga istrinya heran dan istrinya berkata, masih bertekunkah engkau? Ya, dengan kata lain, jadi selama permasalahan itu Ayub tetap bertekun. Ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 2 kali ayat itu mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya dan tidak mengatakan yang tidak tentang Allah. Dan kasih Tuhan, dalam situasi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia dengan ada namanya virus ini, ya kadang-kadang ada yang menyalahkan, ini hukuman dari Tuhan, ini cobaan, ini karena dosa manusia dan sebagainya. Ya. Tetapi kita melihat contoh dari Ayub, dia tetap bertekun walaupun keadaan berubah. Memang dengan adanya virus ini semua berubah, keadaan berubah. Ya, kita melihat dalam ruangan ini saja, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah,
cuma 4 orang. Saya mengkhotbahi hanya 4 orang dalam ruangan ini. Ya. Nah, berubah. Sistem ibadah berubah, sistem keuangan berubah, sistem penjualan berubah, semuanya berubah. Dunia dikagetkan dengan perubahan ini. Orang yang dulu berjabat tangan sekarang tidak berjabat tangan. Dan diuntungkan dengan adanya teknologi sekarang. Coba ini terjadi dulu, mungkin 20 tahun lalu, ya. Maka mungkin ya tidak akan ada ibadah gitu ya secara online. Nah, apakah kita mau menyalahkan Tuhan dalam keadaan seperti ini? Oh tidak, Tuhan ingin melihat bagaimana juga ketekunan kita dalam keadaan seperti ini. Apakah dalam situasi seperti ini kita tetap bertekun dalam ibadah kita di rumah-rumah, atau bertekun dalam iman kita kepada Tuhan seperti kita berada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, atau kita merasa aduh hambar kalau ibadah di rumah. Ibadah di gereja kayaknya lebih afdol, kayaknya Tuhan lebih terasa hadir di situ. Padahal mungkin saat ini Tuhan sedang menguji iman dan ketekunan kita. Apakah kita percaya Dia hadir di mana saja? Atau kita menganggap Dia hadir hanya di gereja? Tapi dengan kata lain saya tetap merindukan ibadah seperti yang dulu-dulu. Kangen dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Ya, entah 1 bulan lagi, entah 2 bulan lagi, entah 3 bulan lagi, entah juga sampai akhir tahun dan tahun depan. Tidak apa-apa ketika kita bertemu ada perubahan juga dalam diri Bapak Ibu. Ya, ada yang rambutnya dulu hitam sekarang jadi putih, dulu yang kulitnya hitam sudah mulai agak putih karena di rumah terus, kan begitu. Yang kurus kemudian ketemu, ternyata sudah gemuk, yang gemuk, ternyata ketemu sudah langsing. Ada perubahan. Dan yang terpenting adalah bagaimana perubahan iman kita yang dulu kerdil sekarang mulai bertumbuh dan mempercayai Allah, bisa bertemu dengan Allah dalam rumah, membangun mesbah Allah di rumah, dan kemudian ibadah itu sebagai ibadah yang hidup di dalam diri kita. Kan ada orang yang punya iman dan pengetahuan iman itu ada dalam dirinya, sehingga dia berkata bahwa omnipresent, Allah hadir di mana saja. Tapi ada yang imannya adalah iman yang harus berkumpul baru menganggap Tuhan hadir. Padahal firman Allah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya yakin Tuhan hadir dalam ruangan ini, yang kami 5 orang ini, dan juga Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita tetap bertekun kepada Tuhan, karena ketekunan itu penting. Tadi dikatakan ketekunan itu membuat kita berbahagia. Dan yang kedua, ketekunan itu juga akan menghasilkan sesuatu. Kita lihat dalam kitab Ayub, ya, saudara baca di bagian akhir dari kitab Ayub, bagaimana hasil daripada ketekunan Ayub itu. Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kenapa? Karena ayat ini jelas mengatakan, Yakobus 5 ayat 11, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ia mengasihi kita, Ia menyayangi kita, Ia ingin iman kita bertumbuh di tengah situasi yang mungkin susah sukar. Ia ingin iman kita bertumbuh. Ia ingin kita tetap punya hubungan dengan Bapa di surga, dengan Dia. Nah, sering kasih Tuhan, mungkin kita pernah membaca ayat ini. Ini ayat yang sering kita baca, saya bacakan saja. Bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi dengan kata lain, dalam situasi seperti ini, ketekunan penting, atau Yakobus 5 ayat 7 berkata, sabar. Sabar adalah kunci menghadapi krisis, menghadapi penderitaan. Karena ayat ini
Yakobus 5 itu berkata akan menghasilkan buah, ya, buah atau bahasa aslinya itu timnos yang artinya terhormat, berharga. Ketika kita sabar menghadapi penderitaan sampai kedatangan Tuhan seperti petani, maka dia akan mendapatkan hasil yang berharga, akan menumbuhkan sukacita. Ayat ke-8, Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi meneguhkan hati di sini sterizo artinya gini, menguatkan, menegakkan, menetapkan, mendirikan, mengambil keputusan untuk meneguhkan hati sampai kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita baca banyak bermunculan tafsiran-tafsiran ketika COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia dan berkata Tuhan sudah mau datang. Ya mungkin saja. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita. Hiduplah dalam ketekunan seperti Ayub. Dan jangan kita bersungut-sungut. Ayat 9. Saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tidak boleh mempersalahkan, oh ini gara-gara negara ini sehingga semuanya tersebar. Kita jadi susah dan sebagainya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Ya, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling mempersalahkan. Oleh sebab itu, mari kita Jemaat El Shaddai 1 dan jemaat yang lain yang mungkin menonton di mana saja saudara berada saat ini, hiduplah dalam ketekunan. Contohilah Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub mendapat sesuatu yang baik sekali, mendapat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan disebut berbahagia orang yang bertahan, orang yang berdiri teguh. Nah, saudara, bertekun ini sering disebut, biasanya ya, disebut dengan kata hupomone. Hupomone itu bahasa Yunani yang berarti gini, dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jadi ketekunan itu adalah penuh kesabaran dan ketekunan atau kemampuan untuk bertahan pada posisi yang melampaui batas kemampuan kita. Jadi hupomone dengan penuh kesabaran dan ketabahan dan punya pengharapan. Karena Allah adalah sumber pengharapan. Jadi kualitas rohani kita itu tidak mudah dipadamkan oleh situasi apapun ketika kita punya ketekunan. Ketika saudara hidup dalam ketekunan, maka kualitas rohani saudara akan bertumbuh dan tidak akan mudah dipadamkan oleh situasi apapun juga, termasuk situasi seperti ini. Jadi kualitas rohani itu bernama ketekunan. Hiduplah dalam ketekunan, maka saudara akan melihat hasil akhir yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya berharap kepada Tuhan. Demikian renungan pada minggu ini. Mari kita dalam sepanjang hidup kita seperti Ayub, hidup dalam ketekunan, miliki sikap yang benar dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini seperti Ayub. Dia tidak mengatakan yang tidak-tidak terhadap Allah. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang curang dalam dirinya. Oleh sebab itu dia diberkati hasil akhirnya oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Mari tundukkan kepala saudara sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang leaders dan pemusik untuk kita menyanyikan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Pujian yang tadi, kalau ku hidup bagi. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara yang berada di rumah. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau engkau sampai hari ini masih tetap percaya kepada-Nya, tidak bimbang, tidak ragu, tetap bertekun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Situasi seperti ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk kita hidup dalam ketekunan, untuk memperlihatkan kualitas rohani kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran.
ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Mari jemaat Tuhan yang di rumah naikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang Engkau menyelamatkan kami, ya Yesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami dapat anugerah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, ya Yesus. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Yang berada di rumah katakan, kalau ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak mampu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur karena dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Haleluya. Kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna dan nyata, Bapa yang kekal.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Engkau bagi kami. Ya Saudara kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Itulah yang dipahami oleh Ayub dalam ketekunan. Ia percaya Allah selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dalam masa-masa ini kita menghadapi pengujian, pencobaan-pencobaan. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sedang melihat bagaimana kita hidup dalam ketekunan kita. Apakah kita tekun beribadah juga ketika kita berada dalam rumah-rumah kita masing-masing. Ya Bapak yang baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, engkau yang ada di rumah, kalau saat ini engkau juga mungkin mengalami permasalahan, mari taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat mereka yang punya permasalahan, yang saat ini meletakkan tangan di dada mereka. Dalam nama Yesus, engkau jalan keluar yang terbaik. Engkau akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Karena engkau penuh belas kasihan, engkau penyayang. Kuasamu tidak berubah. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar bagi menghadapi permasalahan apapun. Dan sekarang saudara yang mungkin mengalami sakit penyakit, engkau yang berada di rumah yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, sakit apapun itu, taruh tanganmu di tempat yang sakit itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Yehova Rabbah Allah Sang Penyembuh, Hamba berdoa dalam nama Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di tempat-tempat yang sakit. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, tidak dibatasi oleh apapun. Dari bait-Mu yang kudus ini hamba berdoa buat jemaat-Mu yang berada di rumah. Dalam nama Yesus, kuasa yang sama itu Tuhan hadirkan bagi mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, selama kelemahan tubuh kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Disembuhkan oleh Allah, karena Engkau Allah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kalau Engkau menolong Ayub, demikian juga Engkau menolong kami. Kami mau hidup dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang hadir bagi kami. Untuk hari-hari ini kami hidup dalam ketekunan, untuk kami memperlihatkan bagaimana kualitas iman kami kepadamu dan kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya juga sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah juga boleh memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Dan seperti biasa di awal bulan kita juga akan mengadakan persembahan yaitu extra collector, dan persembahan ini akan dipakai untuk mendukung acara musda kita di tahun 2022. Dan Tuhan Yesus
sumber berkat yang akan membalas setiap persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita, dan kita akan berdoa untuk persembahan ini, dan tetap kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita Tarakan, dan nanti dengan kasih Tuhan hambanya Simon Amba yang akan pimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari seluruh jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang hidup. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, cinta kasih sayang Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati apa yang kami berikan, dan yang sisa pada kami Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami mengelolanya dengan baik. Berkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu, di mana kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan tolong bangsa kami. Saat ini Tuhan, bangsa kami sedang diguncang-gancingkan dengan berbagai sakit penyakit, berbagai virus yang saat ini membuat umat-umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini merasa cemas. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, pulihkan kota kami, pulihkan daerah kami, karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa pemulihan yang sempurna hanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami ini, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang baik, keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati setiap para aparat yang ada di bangsa kami yang menjaga keamanan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menjaga keamanan yang ada di bangsa kami. Demikian juga para tim medis, para dokter, dan semua Tuhan yang terlibat dalam kesehatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan untuk menjaga biar setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, setiap umat manusia yang ada di bangsa ini boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan kami semua umat Tuhan boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Berkati organisasi kami GPSI, Tuhan menolong, memberkati dari pusat, daerah, wilayah, bahkan setiap gereja lokal yang ada, Tuhan memberkati. Berkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk menggembalakan jemaat-Mu yang ada di GPS ini. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para gembala sidang yang ada di organisasi kami GPSI, mereka boleh mampu, mereka boleh kuat untuk mendidik jemaat-Mu,
menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang tidak mudah terprovokasi oleh pengajaran dunia di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Secara khusus kami berdoa buat GPSL Sade 1 Kota Tarakan, Tuhan menolong memberkati dari gembala sidang, wakil gembala, seluruh majelis yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada, baik dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, bahkan lansia sekalipun. Tuhan menolong memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan biarlah kami melalui jemaat GPSL Sade 1 kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berdoa buat pembangunan GPSL Sade 1 dalam tahap akhir. Tuhan menolong memberhati setiap dana biaya yang kami butuhkan, Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkati juga lingkungan GPSL Sade 1, yaitu Lantamal Kota Tarakan. Tuhan menolong memberkati, berikan mereka roh sukacita, berikan mereka roh damai sejahtera ketika kami bersorak memuji mengagungkan nama Tuhan di gedung GPSL Sade 1. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan keseluruhan yang ada di muka bumi ini, baik sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai pengajar, sebagai gembala, dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Biarlah terus marifat daripada Allah menjadi milik bagian setiap para hamba-Mu yang ada di muka bumi ini. Biar mereka boleh memberitakan Injil-Mu dari ujung bumi sampai dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan doa kami dan permohonan kami pada pagi hari ini. Dan kami mengalaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya Simon Amba, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Oh ya, maaf, ada yang kelewat. Ya, pengumuman ya. Kita akan mendengarkan pengumuman warta gereja kita selama 1 minggu ke depan. Pada sekretaris gereja saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja untuk sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, Kamis 9 April 2020 jam 6 sore latihan persiapan ibadah Jumat Agung, dan Jumat 10 April 2020 jam 9 pagi ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Song leader Saudari Melani, LCD Saudari Melita, firman Tuhan Bapak Gembala, pemain musik Saudara Adehan. Dan Sabtu 11 April 2020 jam 6 sore latihan persiapan ibadah raya Minggu. Minggu 12 April 2020 ibadah raya Minggu, song leader Ibu Desi, LCD Saudari Setlin, firman Tuhan Bapak Gembala, pemain musik Saudara Adehan. Jamnya untuk minggu depan itu tetap sama, jam 9 pagi, dan akan dilaksanakan sama seperti minggu ini. Kita adakannya live streaming atau online melalui Facebook El Sadai dan Facebook Samson Karuniadi. Dan untuk perjamuan kudus itu untuk hosti dan anggurnya bisa dibagikan nanti ke rumah. Jadi nanti sidang jemaat Tuhan mengadakan perjamuan kudus di rumah. Dan untuk perjamuan kudus, jika hari Jumat tidak jadi perjamuan kudus, dialihkan ke hari Minggu. Ya, dikarenakan kita sambil menunggu perjamuan hosti dan anggurnya masih sementara proses pengiriman. Jadi itu saja pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, itu tadi pengumuman. Ya, kita tetap dukung di dalam doa untuk setiap ibadah, baik itu ibadah Jumat Agung maupun ibadah hari Minggu. Kita percaya Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita jemput juga bangkit berdiri. Kita dengan mengangkat pujian kita. Kita katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, thank you, Jesus.
Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari katakan terima kasih. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berkemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Kami akan memuji Engkau selama-lamanya, seumur hidup kami, dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang hadir dalam kehidupan kami, baik ketika kami berada dalam rumah-Mu yang kudus ini, di gereja, demikian ketika kami berada di rumah-rumah kami. Kami percaya kehadiran Tuhan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu itu memberkati setiap kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan hanya untuk Engkau, sebab Engkaulah kami yang layak menerimanya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengangkat pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati mereka, akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, dalam berkat Tuhan, dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan jemaat yang hidup dalam ketekunan. Arahkan hati dan pikiranmu, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinar dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sukacita dan kebahagiaan akan menjadi bagianmu. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu yang berkenan kepada Allah akan berhasil. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam melayani Tuhan, diberkatilah engkau dalam pendidikanmu. Bahkan dalam nama Yesus Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik kepada engkau. Bahkan Tuhan menambahkan, melipat gandakan segala berkat perbendaraannya bagimu. Doa dan pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, dan damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai, memberkati, memelihara kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus kembali untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mengakhiri ibadah raya kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita secara live streaming. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.